Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansar dengan NIM 22087156. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi atau kuliah belajar materi lanjutan dengan materi pemberian feedback dalam pembelajaran serta perbedaan individu dan kesiapan belajar dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Baik, langsung saja yang pertama yaitu klasifikasi feedback. Klasifikasi feedback menurut Ari Kunto 2008 mengatakan bahwa umpan balik atau feedback adalah segala informasi yang baik menyangkut output maupun transportasi. Sedangkan menurut Aprubo, feedback menurutnya lebih menekankan pada aktivitas latihan dengan informasi dari pelatih yang berkaitan dengan tingkat motor skill atau penampilan atlet sebagai dasar pengembangan penampilan atlet. Ada dua buah umpan balik. Yang pertama, umpan balik intrinsik dan umpan balik feedback ekstrinsik. Yang pertama, umpan balik intrinsik merupakan informasi yang diberikan dari pembimbing untuk anak sebagai akibat dari melakukan gerakan-gerakan tertentu. Aksi dari anak belum tentu aksi belum si anak dalam melakukan gerakan motorik dan akan merasakan sendinya. Misalnya, anak melakukan tendangan terhadap bola, anak akan merasakan bola bergerak melindungi dan gerakan panggul kakinya bergerak serta mendengar suara secara langsung. Dan yang kedua, umpan balik feedback ekstrinsik. Umpan balik ekstrinsik merupakan umpan balik dari faktor luar berupa masukan tambahan yang mempunyai peran yang penting. Pembimbing ataupun guru memberikan informasi yang terkait khusus dalam pembelajaran secara praktik. Misalnya itu alat-alat bantu, audio ataupun visual, koreksi dan nilai serta contoh nyata dari pembimbing. Langsung saja masuk yang kedua, fungsi feedback ekstrinsik. Fungsi feedback ekstrinsik adalah umpan balik atau informasi yang diberikan oleh pihak eksternal, seperti guru, pelatih, rekan-rekan untuk membantu seorang meningkatkan kinerjanya atau hasilnya dalam suatu tugas atau aktivitas. Dalam fungsi feedback ekstrinsik ada 8 buah. Yang pertama yaitu memberikan informasi tentang kinerja. Memberikan informasi tentang kinerja, feedback ekstrinsik memberikan informasi yang objektif tentang kinerja seseorang dalam tugas atau aktivitas tertentu. Ini dapat berupa pujian, kritik, dan penilaian yang membantu individu memahami sejauh mana mereka berhasil atau perlu perbaikan. Dan yang kedua yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Feedback ekstrinsik membantu individu mengidentifikasi area di mana mereka memiliki kekuatan dan kelemahan. Ini memungkinkan mereka untuk fokus pada pengembangan keterampilan yang perlu ditingkatkan. Dan yang ketiga, mendorong motivasi. Mendorong motivasi atau umpan balik positif pengakuan atas prestasi dapat meningkatkan motivasi seseorang untuk terus berusaha dan meningkatkan kinerja mereka. Sebaliknya, kritik yang konstruktif dapat menjadi dorongan untuk perbaikan. Dan yang keempat, peningkatan pengambilan keputusan. Peningkatan pengambilan keputusan, informasi dari feedback ekstrinsik dapat membantu individu membuat keputusan yang lebih baik dalam menghadapi situasi atau masalah yang serupa di masa depan. Yang kelima, mengarahkan perbaikan. Ekstrinsik membantu individu mengarahkan upaya mereka untuk menuju perbaikan yang lebih baik. Yang keenam, meningkatkan kualitas hasil. Umpan balik yang
Melalui umpan balik yang tepat, individu dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dalam berbagai tugas atau aktivitas. Dan yang ketujuh, mengukur kemajuan. Feedback ekstrinsik ini membantu individu untuk melacak kemajuan mereka dari waktu ke waktu. Hal ini memungkinkan mereka untuk melihat perkembangan dalam kinerja dan menilai apakah mereka mencapai tujuan tersebut. Dan yang kedelapan, menghindari kesalahan yang berulang. Dengan menerima umpan balik tentang kesalahan atau masalah yang ada, individu dapat menghindari melakukan kesalahan yang sama di masa depan dan meningkatkan efisiensi. Lanjut yang ke selanjutnya, feedback program. Feedback program yaitu merujuk pada informasi atau tanggapan yang diberikan kepada suatu program, proyek atau inisiatif untuk mengevaluasi kinerja, efektivitas atau dampaknya. Tujuan dari feedback program adalah untuk meningkatkan program tersebut, mengukur pencapaian tujuan, dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Ada 6 buah feedback program. Yang pertama itu evaluasi kerja, evaluasi kinerja. Feedback program membantu mengukur sejauh mana program mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Yang kedua, perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan ini dapat mengidentifikasi secara yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Hal ini dapat mempengaruhi pada pengembangan program yang lebih baik di masa depan. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Informasi dari feedback program dapat membantu mengambil keputusan dan menentukan arah dan prioritas program keputusan. Strategis dapat diambil berdasarkan hasil feedback yang diberikan. Yang keempat, akuntabilitas. Feedback program membantu menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Ini juga membantu memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan efisien dan bahwa program memenuhi tanggung jawabnya. Dan yang kelima, koreksi arah. Jika program tidak mencapai tujuan awalnya, feedback dapat digunakan untuk mengoreksi arah dan strategi yang diterapkan. Nah, hal ini dapat memungkinkan program untuk mengatasi hambatan atau tantangan yang muncul. Dan yang keenam, pemberian pengarahan dan pengakuan. Feedback positif dari peserta atau pemangku kepentingan program dapat digunakan untuk memberikan penghargaan dan pengakuan kepada mereka yang berkontribusi pada keberhasilan program. Selanjutnya yaitu menentukan kecepatan feedback yang dibuat. Menentukan kecepatan feedback program yang tepat memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap karakteristik program tujuan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Ada 6 buah menentukan kecepatan feedback yang dibuat. Yang pertama yaitu dengan memahami tujuan program. Pertama-tama pahami dulu dengan jelas apa tujuan dan sasaran program. Dan yang kedua, pilih metode pengumpulan data. Terus menentukan metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data feedback. Dan yang ketiga, tentukan waktu yang ideal. Putuskan waktu yang ideal untuk mengumpulkan feedback. Misalnya, apakah Anda ingin mendapatkan feedback setiap minggu, setiap bulan, kuartal, atau setahun sekali. Dan yang selanjutnya, buat jadwal pengumpulan feedback. Berdasarkan waktu yang telah ditentukan, buatlah jadwal pengumpulan feedback dan jelaskan kapan dan bagaimana data dikumpulkan, oleh siapa, dan bagaimana hasilnya akan dianalisis. Yang kelima, evaluasi dan koreksi. Terus evaluasi dan koreksi frekuensi feedback sering berjalannya program. Mempertimbangkan apakah perlu mengubah jadwal atau metode pengumpulan feedback berdasarkan hasil dari kebutuhan aktual. Dan yang keenam, fleksibilitas. Dalam menyesuaikan frekuensi feedback,
jika situasi atau kebutuhan berubah, program yang berkembang akan memerlukan penyusunan dalam proses evaluasi. Selanjutnya, menentukan frekuensi pemberian feedback. Untuk menentukan frekuensi pemberian feedback, pertimbangan ada beberapa pertimbangan, beberapa faktor yang penting yang berkaitan dengan sifat program dan kebutuhan pemangku kepentingan. Yang pertama yaitu pahami tujuan program dan apa tujuan dari program ini, dan apakah program itu jangka pendek atau jangka panjang. Dan yang kedua, analisis sifat program. Dengan apakah program ini berfokus pada perubahan yang cepat dan dinamis atau apakah ini adalah program dengan tujuan yang tetap lebih statis. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Bagaimana data feedback akan dikumpulkan? Apakah menggunakan wawancara, observasi, atau metode lainnya? Yang keempat, jadwalkan poin-poin feedback. Dalam tentukan kapan poin feedback akan dilakukan selama programnya. Dan poin-poin feedback ini dapat mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama yaitu awal program. Awal program feedback dapat memberikan pandangan awal tentang ekspektasi dan harapan peserta program. Yang kedua, tengah program. Tengah program dapat membantu dalam perbaikan dan berlangsung dalam perbuatan yang diperlukan. Yang ketiga, akhir program. Akhir program memberikan kesempatan untuk mengetahui pencapaian tujuan. Dan yang kelima, evaluasi respon dan kebutuhan. Selama program berlangsung, perhatikanlah respon pemangku kepentingan terhadap feedback dan perhatikan perubahan yang mungkin terjadi. Berdasarkan itu, pertimbangkan untuk mengubah frekuensi pemberian feedback jika diperlukan. Yang keenam, evaluasi dan koreksi. Secara teratur, evaluasi dan koreksi frekuensi feedback selama program sesi sesuai dengan kebutuhan aktual dan perkembangan yang muncul. Selanjutnya itu perbedaan ability. Ability adalah kemampuan atau kapasitas seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan tertentu. Ada 5 buah perbedaan ability. Yang pertama itu sifat kemampuan, innate versus learned. Kemampuan bawaan atau disebut dengan innate ability. Kemampuan bawaan, kemampuan yang seorang miliki sejak lahir atau secara alami, seperti kemampuan berpikir logis atau kemampuan fisik tertentu. Yang kedua yaitu kemampuan yang dipelajari atau learned ability. Kemampuan yang diperoleh melalui pengalaman atau latihan pendidikan seperti kemampuan berbicara bahasa asing dan bermain alat musik. Yang kedua, kemampuan fisik dan kemampuan mental. Kemampuan fisik berkaitan dengan kemampuan tubuh seperti kekuatan fisik, kecepatan, atau ketangkasan. Yang kedua, ada dan kemampuan kelompok. Kemampuan individual. Kemampuan yang dimiliki oleh individu seperti kemampuan berpikir kritis atau kreativitas. Dan kemampuan kelompok, kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain seperti kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan atau kerjasama tim. Yang keempat, kemampuan umum dan kemampuan khusus. Kemampuan umum yang bersifat umum dan diterapkan dalam berbagai konteks seperti kemampuan berkomunikasi secara efektif. Dan kemampuan khusus, kemampuan yang terbatas pada bidang atau aktivitas tertentu seperti kemampuan bidang matematika atau seni. Kemampuan intelektual dan yang kelima, kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.
Kemampuan intelektual terkait dengan kemampuan berpikir, memahami informasi, dan memecahkan masalah kompleks. Dan kemampuan fisik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti kekuatan otot atau daya tahan tubuh. Selanjutnya yaitu pengaruh usia terhadap keterampilan. Pengaruh usia terhadap keterampilan bisa sangat bervariasi, tergantung pada jenis keterampilan yang dimaksud. Secara umum, peserta keterampilan dapat meningkat seiring bertambahnya usia, seperti pengalaman dan pemahaman yang lebih matang. Selanjutnya yaitu inteligensia dan penampilan motorik. Inteligensia merujuk pada kemampuan berpikir, belajar, dan memahami informasi. Sementara itu, penampilan motorik berkeadilan dengan kemampuan seseorang dalam mengkoordinasikan gerakan tubuh, seperti motorik kasar, contohnya seperti berjalan, dan motorik halus seperti menulis. Inteligensia tidak selalu berkorelasi dengan penampilan motorik, karena keduanya adalah kemampuan yang berbeda. Selanjutnya yaitu kesiapan aspek fisik. Kesiapan aspek fisik ini merujuk pada tingkat kesiapan tubuh seorang dalam hal kondisi fisik dan kesehatan. Yang pertama yaitu kardiorespiratori. Kardiorespiratori ini mencakup daya tahan kardioreспираторий ini atau kemampuan jantung dan paru-paru untuk mengirim oksigen ke seluruh tubuh selama aktivitas fisik. Dan yang kedua, kekuatan. Kekuatan ini juga mencakup kekuatan otot yang penting untuk melakukan aktivitas fisik seperti mengangkat beban atau aktivitas fisik yang memerlukan tenaga. Dan yang ketiga, fleksibilitas. Fleksibilitas tubuh memungkinkan gerakan tubuh yang lancar dan mencegah cedera. Melakukan peregangan latihan fleksibilitas dapat meningkatkan kesiapan fisik dalam hal ini. Yang keempat, koordinasi. Koordinasi kemampuan untuk mengkoordinasikan gerakan tubuh adalah aspek penting dari kesiapan fisik. Ini berhubungan dengan penampilan motorik yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan yang kelima, komposisi tubuh. Komposisi tubuh, kesiapan fisik juga berkaitan dengan komposisi tubuh, yaitu seberapa banyak lemak dan massa otot yang dimiliki seseorang. Kesimpulannya itu dapat disimpulkan bahwa umpan balik atau feedback adalah suatu teknik atau cara pengembalian hasil pengerjaan atau tes soal peserta didik yang diharapkan dapat memberikan motivasi kepada peserta didik ke arah perbaikan dan peningkatan prestasi belajar peserta didik. Cukup sekian penampilan makalah PPT dari saya. Kalau banyak salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.